Rembang 8 Desember 2022. Warga di Jogotami sini itu minta PAUD ya, kelompok bermain dan TK. Setelah kita timbang-timbang kemarin, akhirnya saya putuskan untuk menyanggupi gitu ya. Saya sanggupi, saya siapkan yang diperlukan, yaitu pertama perizinan. Saya sudah matur sama Bu Eka yang ketua Himpaudi Rembang. Bu Eka kawan kita di Sarang, dia PKBM juga. Nah, sudah saya tembung dan beliau menyarankan agar saya matur sendiri ke Pak Basroh yang pegang pendidikan non formal gitu di dinas. Akhirnya saya ke Pak Basroh, oleh Pak Basroh ya nggak apa-apa begitu, silakan. Akhirnya Pak Basroh udah memberikan lampu hijau. Terus saya bilang ke Bu Eka lagi yang Himpaudi itu, beliau mengatakan nggak apa-apa, silakan dilanjut gitu. Nah, saya juga sudah ke Bu Atit dan Bu Diana yang bagian sarpras PAUD ya. Beliau bilang ini apa, untuk akta notarisnya itu harus ada namanya gitu ya, TK-nya itu namanya apa, itu harus nanti dicantumkan di akta notaris gitu. Nah, saya rencananya kan untuk akta notarisnya nanti ada yayasannya, jadi nanti yayasan itu juga meliputi PKBM dan lain-lain begitu. Nah, kita siapkan nanti untuk notaris dan keperluan lain. Tadi juga saya sudah ke Pak Agus yang bagian kurikulumnya untuk PNF. Nanti kita ikuti saja seperti biasanya, apa yang diminta oleh dinas kita ikuti. Selanjutnya nanti perlahan-lahan mudah-mudahan bisa tahun depan ini bisa kita buka untuk pendaftaran. Warga sini kemarin mengatakan kalau untuk 10 anak aja untuk pendaftar pertama kira-kira ada untuk 10 anak ya. Tapi kalau 15 anak ya kita harus, misalnya satu pendaftar pertama 15 anak ya harus agak sungguh-sungguh kan itu nanti nyarinya. Nah, saya sudah memperhitungkan itu untuk memperbanyak siswa, jadi kita semoga saja nanti dari Karanggeneng, dari tempat kita sendiri nanti akan ada yang masuk ke sini untuk memfasilitasi penyeberangan. Tadi pagi itu saya sudah mengajukan proposal untuk pinjam pakai tanah di bawah jembatan Karanggeneng itu untuk dibuat jalan setapak gitu, agar anak-anak dari Karanggeneng bisa ke Jogotami lewat jalan setapak itu. Jadi tidak harus nyebrang jalan raya Dendeles yang sangat ramai begitu. Proposalnya tadi sudah saya serahkan ke DPU Taru. Nanti dari DPU Taru akan difasilitasi ke balai besar sungai ya, balai besar air itu. Jadi dengan demikian kita harapkan untuk sekolah utara dan sekolah selatan ya, antara sekolah Karanggeneng dan sekolah Jogotami ya, karena kita sekarang menempati dua bangunan ya, dua lokasi di utara dan di selatan, itu akan terkoneksi ya, adanya interkoneksi lewat jalan setapak di bawah jembatan Karanggeneng itu, rencananya begitu.
sehingga kedepannya kita di kawasan ini juga nanti akan lebih banyak kita dapat murid dari Karanggeneng. Ini hal yang biasa karena dulu di masa Pak Lurahnya itu Pak Mustafa itu memang dibuatlah peraturan kalau yang di Karanggeneng, warga Karanggeneng itu kalau sekolahnya itu di Jogotami begitu kan. Kalau Tanjung Sari dan Ngujung itu sekolahnya di SD 1 yang dekat masjid itu. Jadi SD 2 ini yang sekarang kita tempati ini dulu itu peraturannya dari Pak Lurah, Pak Mustafa itu untuk warga Jogotami dan warga Karanggeneng begitu. Jadi yang dimaksud Karanggeneng itu rumah ibu itu, jalan rumah ibu itu timurnya ya. Jadi mulai rumah ibu sampai ke jembatan, nah itu Karanggeneng ya. Lurus ke utara sama ke timur gitu, itu Karanggeneng. Sementara Tanjung Sari itu ya balai desa sampai ke Ngujung itu Tanjung Sari dan Ngujung itu. Oke, seperti itu. Jadi kita ikuti tradisi lama yang sudah dulu dirapatkan oleh Pak Lurah, kita lanjutkan ya, dengan membuka jalan di bawah jembatan Karanggeneng itu, jalan setapak, kita akan menghidupkan sekolah ini jadi lebih ramai. Kita berharap ke depan ini kita bisa memakmurkan daerah sini, kita bisa memperbanyak meramaikan murid-murid ya di sini dengan anak-anak dari Karanggeneng. Selain itu tentu kita berharap dari anak-anak dari Ngrajen ya, dari Sumberjo itu, kemudian Kedungombo, kemudian Waru gitu ya, yang dekat-dekat sini, Magresari yang bagian timur itu bisa ke sini. Kita ke ciri khas istimewa kita tentu selain prestasi yang di lomba-lomba ya, nanti kita arahkan juga untuk implementasi kurikulum Merdeka, tetapi dengan lebih mendalam ya, lebih intens dengan penerapan model Montessori ya. Model Montessori itu kan sudah kita kaji ya, sudah kita diskusikan dulu ketika kita masih mahasiswa tahun 95, 96, 97 itu ya. Ketika saya menjadi ketua KISIP di Jogja, di sana juga ketika itu model-model Montessori, model-model keaktifan anak ini memang sudah kita pelajari sejak lama. Makanya ketika kita sekarang pegang untuk kita menjalankan sekolah gitu ya, baik yang di sekolah di utara maupun yang di selatan ini ya, kita terapkan itu dengan sepenuh hati karena memang jiwa kita itu bebas, jiwa kita itu inovatif dan untuk maju begitu. Untuk TK yang lain ya, TK terus kelompok belajar yang lain ini kan dengar-dengar ini prestasinya ya sebatas itu yang menggambar, terus nanti nyanyi dan lain-lain. Nah, kita akan kembangkan itu lebih baik, lebih sungguh-sungguh, sehingga nanti yang terjadi itu bukan hanya gambar dan nyanyi, tapi juga keahlian motorik yang lain dan juga imajinasi anak itu kita pupuk dari dini di sekolah kita ini. Jadi nanti semoga saja kelompok bermain kita, PAUD kita ya, kelompok bermain dan TK kita nanti bisa diterima warga dan bisa kita berkembang gitu ya. Bismillah.